Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kepada Tuhan karena kita senantiasa diberkati dengan kesehatan yang ada dan juga kita punya Tuhan yang setia yang selalu menjagai dan melindungi kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita mempersiapkan diri kita pada malam hari ini. Kita ingin memasuki ibadah untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita ingin masuki persekutuan yang intim dalam doa dengan Tuhan kita. Mari sebelum kita mulai, kita angkat sebuah pujian. Yaitu pujian, kita ingin mengucapkan pujian syukur pada Tuhan kita atas segala kasih setia yang Dia berikan kepada kita dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapak Ibu sekalian, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur untuk seluruh berkat dan penyertaan Tuhan dalam segala hal, mengenai kesehatan kita, tentang keluarga kita, pekerjaan kita, dan segala sesuatu yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan juga kita sekaligus mohon ampun pada Tuhan atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Biarlah lagu ini tetap mengiringi kita. Mari kita sama-sama buka suara. Kita ucapkan syukur dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu yang senantiasa menyertai kami ya Bapa. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang tiada henti-hentinya yang boleh kami rasakan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Kami bersyukur atas pengorbanan daripada anak-Mu yang satu-satunya bagi kami, sebagai juru selamat kami satu-satunya. Kami sungguh bersyukur untuk semuanya itu ya Bapa. Karena kami tahu bahwa kami adalah orang yang berdosa, yang sebenarnya kami tidak layak untuk datang ke hadapan-Mu. Namun dengan anugerah dan kasih setia-Mu ya Bapa, dengan pengorbanan-Mu anak-Mu di atas kayu salib, sehingga kami dilayakkan
untuk boleh menikmati semua kasih setia-Mu, untuk boleh bersekutu dengan Engkau pada malam hari ini ya Bapa. Ya Bapa yang di surga, terpujilah nama-Mu. Izinkanlah kami untuk datang ke hadapan-Mu ya Bapa, untuk memohon pengampunan dosa atas segala hal yang telah kami perbuat. Kami tahu kami adalah manusia yang hidup dalam dunia yang berdosa ini. Kami ingin Engkau senantiasa menyertai kami. Engkau menjadi sandaran kami ya Bapa, tak kala kami jatuh. Engkau boleh mengangkat kembali kami pada jalan kebenaran. Ya Bapa yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati yang ada. Ampunilah kami ya Bapa. Ampunilah kesalahan kami, sehingga kami boleh Engkau layakkan datang ke hadapan-Mu untuk bersekutu dengan Engkau. Sucikanlah kami ya Bapa. Biarlah Roh-Mu yang kudus boleh berdiam di dalam hati kami, boleh menguasai pikiran kami, menguasai seluruh kehidupan kami. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari hanya Engkau yang boleh kami utamakan. Engkau menjadi tujuan hidup kami satu-satunya. Engkau boleh menyertai kami dengan Roh-Mu yang kudus sampai di akhir daripada perjuangan hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur untuk semuanya itu ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kudus. Kami bersyukur padamu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita kembali angkat pujian terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Mari sama-sama kita katakan, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terpujilah Tuhan, hari-hari ini ada karena Tuhan yang adakan. Tuhan ada karena Tuhan memiliki kekuatan untuk menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini. Tuhan memiliki tangan yang lembut untuk menghibur jiwa-jiwa yang terluka. Ada Tuhan yang memiliki kekuatan untuk menghakimi semua dosa dan belas kasihan dan mempertimbangkan kelemahan kita sebagai manusia. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kita ada Tuhan yang demikian. Tuhan yang sungguh memiliki kekuatan. Tuhan yang bisa kita harapkan dan menjadi sandaran kita.
创造宇宙万物，也有温柔双手安慰受伤灵魂。有一位神，有权柄审判一切罪恶，也有慈悲体贴人的软弱。有一位神，我们的神，唯一的神，名叫耶和华，有权威荣华，有恩典慈爱，是昔在今在永在的神。创造宇宙万物，也有温柔双手安慰受伤灵魂。有一位神，高坐在荣耀的宝座，却实在是叫挽救人堕落。有一位神，我们的神，唯一的神，名叫耶和华，有权威荣华，有恩典慈爱，是昔在今在永在的神。Bapak Ibu sekalian, ada Tuhan kita yang duduk di tempat di tahta yang maha tinggi dalam tahta kemuliaannya. Tapi beliau bersedia mati di atas kayu salib dengan satu tujuan, yaitu untuk menyelamatkan orang-orang kita yang berdosa dari kejatuhan. Saat ini Bapak Ibu sekalian, kita semua tahu bahwa kita mengalami sebuah masa-masa yang sangat sulit. Di seluruh dunia kami mengalami masa-masa pandemi ini. Marilah Bapak Ibu saya ajak kita sekalian untuk mendoakan pemerintah kita, pemerintah Indonesia, agar dapat diberikan hikmat dan mampu untuk mengatasi masalah pandemi COVID-19 ini. Sehingga pemerintah sanggup untuk membangun kembali perekonomian negara yang sudah merosot. Dan juga dapat kembali membangun garda kesehatan yang ada supaya masyarakat luas boleh kita sama-sama menghadapi masalah ini dengan bergandengan tangan. Yang kedua, kita juga ingin mendoakan pilkada yang akan diadakan di bulan Desember ini, agar setiap kampanye yang dilakukan dapat dengan taat dan disiplin mengikuti protokol kesehatan yang ada. Dan juga Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama juga mendoakan bagi saudara-saudari kita yang terinfeksi untuk COVID-19 ini. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Mari sama-sama kita buka suara. Ya Bapa yang di sorga, kami tahu pada masa-masa ini ya Bapa, kami adalah menghadapi masa-masa yang sulit. Masa-masa di mana kami harus menghadapi pandemi COVID-19 ini. Yang bagi kami semuanya itu sangat meresahkan ya Bapak. Tapi kami yakin ya Bapak, Engkau adalah Allah Sang Pencipta. Engkau adalah Allah yang berdaulat. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami. Engkau akan memampukan kami untuk melewati masa-masa yang sulit ini ya Bapak. Pada saatnya Bapak, kami mendoakan pemerintah kami, pemerintah Indonesia. Kiranya Engkau campur tangan memberikan hikmat dan bijaksana bagi para pemimpin kami ya Bapa.
Sehingga mereka boleh menghasilkan keputusan-keputusan dan kebijaksanaan yang ada, yang boleh membawa dampak yang lebih baik bagi negara ini. Sehingga kami boleh dibawa untuk keluar dari masalah COVID-19 ini. Dan perekonomian negara dengan program-program yang sudah ada, boleh selangkah demi selangkah, boleh kembali pulih kembali. Ya Bapa yang di sorga, semua persiapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, baik dari segi ekonomi, maupun dari segi protokol kesehatan dan kesehatan persiapan vaksin yang ada, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang campur tangan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai. Semuanya boleh mendatangkan damai sejahtera bagi kami, bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan berikan kami semuanya, seluruh bangsa Indonesia punya satu kesatuan hati, boleh mendukung seluruh program pemerintah. Dan pemerintah boleh mempunyai kerendahan hati untuk merangkul semua masyarakat yang ada. Sehingga semuanya kami boleh bersatu padu dalam satu hati menghadapi masa-masa yang sulit ini. Di bulan Desember nanti ya Bapak, kembali kami akan mengadakan sebuah acara yang besar, yaitu Pilkada. Kira Engkau juga yang campur tangan di dalamnya ya Bapak, sehingga Pilkada ini boleh berjalan dengan lancar, dengan menaati protokol kesehatan yang ada, sehingga tidak lagi menambah korban-korban ataupun orang-orang yang terpapar oleh COVID-19 ini. Dan kiranya juga Engkau mendatangkan damai sejahtera hasil daripada Pilkada. Kami yakin Engkau ikut campur tangan di dalamnya dan Engkau boleh memberkatinya Bapak. Sehingga nanti pun siapapun yang terpilih menjadi pemimpin daerah, mereka punya hati yang takut akan Engkau dan boleh mempunyai kerendahan hati untuk bagaimana memimpin daerahnya masing-masing sesuai dengan kehendak-Mu dan punya karakter, punya sifat yang takut akan Engkau ya Bapa. Engkau boleh memberkati ini semuanya. Tak lupa juga Bapa, kami doakan untuk saudara-saudari kami yang saat ini berbaring di rumah sakit, mereka yang terinfeksi COVID-19. Kiranya Engkau memberikan penghiburan kepada mereka ya Bapa. Kami rindu Engkau boleh menjamah mereka dan sembuhkan mereka. Engkau menyertai mereka ya Bapa. Dimanapun mereka berada, siapapun mereka ya Bapa, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Engkau Allah yang berdaulat. Engkau Allah yang punya rencana yang baik. Segala sesuatu Engkau izinkan. Karena kami tahu itu semua adalah yang terbaik bagi kami. Berikanlah kami tetap ketahanan hati. Berikanlah kami tetap dalam punya pengharapan walaupun dalam keadaan susah dan sulit. Kau juga boleh memberkati semua yang bertugas di garda terdepan. Para tenaga medis yang ada, TNI, Polri, yang mereka bekerja di depan garda terdepan untuk menghadapi pandemi ini. Kau juga boleh menyertai mereka, melindungi mereka ya Bapa. Demikian juga untuk keluarga mereka. Jauhkanlah mereka daripada terpaparnya penyakit ini ya Bapa. Dan memberikan mereka ketenangan hati dalam melayani pasien-pasien yang terpapar. Damai, sukacita dan sejahtera daripada Engkau boleh menyertai mereka ya Bapa. Sehingga mereka boleh segera dipulihkan. Terpujilah Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Kami berdoa, amin. Bapak Ibu sekalian, kini saatnya
Kita ingin mendoakan untuk persekutuan gereja-gereja Tionghoa Indonesia. Mari kita doakan pertumbuhan gereja-gereja Tionghoa yang ada di Indonesia, khususnya di GMI KPS kita. Untuk PGTI, kiranya Tuhan boleh semakin memberkati dan Tuhan pakai untuk PGTI bisa memberkati gereja-gereja, khususnya di masa pandemi ini. Dan juga kiranya Tuhan boleh menyertai, memberikan kekuatan, supaya pekerjaan pekabaran Injil di Indonesia tetap bisa terus kita lakukan, walaupun pada masa-masa yang sulit ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita doakan ketiga hal ini untuk PGTI. Ya Bapak yang di surga, kami rindu ya Bapak, Engkau boleh memakai gereja-gerejamu yang ada di Indonesia ini. Terlebih lagi untuk gereja Tionghoa yang ada ya Bapak. Dan terkhusus untuk GMI KPS ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang campur tangan ya Bapak. Sehingga Engkau boleh memakai setiap gereja yang ada menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menjamah jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan. Untuk menjangkau jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih sayang-Mu ya Bapak. Engkau boleh memberkati PGTI untuk menjadi berkat bagi gereja-gereja Tionghoa yang ada di Indonesia. Berkatilah semua program yang mereka lakukan, pelayanan-pelayanan misi yang mereka rencanakan. Engkau boleh buka ladang-ladang yang ada ya Bapak. Engkau sertai semua program dan rencana pelayanan misi yang ada di dalam PGTI ini. Sehingga Engkau boleh benar-benar mempergunakan gereja-gereja Tionghoa yang ada untuk menjangkau orang-orang Tionghoa yang ada di seluruh Indonesia ini ya Bapak. Kami rindu ya Bapak, Engkau berkati, Engkau pakai gereja-gereja yang ada ini. Sehingga kami boleh memancarkan terang daripada kasih-Mu. Dan orang sekitar, dan orang yang dijangkau itu boleh merasakan kehangatan daripada Engkau ya Bapa. Karena kami tahu bahwa kami punya Allah yang setia, Allah yang maha kuasa, Allah yang memiliki kekuatan yang mengendalikan, Allah sang pencipta kami. Sekali lagi ya Bapa, berkatilah seluruh gereja-gereja yang ada. Bahkan gereja-gereja yang ada di seluruh dunia ini, Kau boleh pakai dengan luar biasa. Sehingga firman-Mu boleh diberitakan ya Bapa. Di dalam masa-masa yang sulit ini, biarlah berkobar semangat penginjilan yang ada. Kami boleh memberitakan kabar sukacita, sehingga setiap orang boleh melihat kebenaran yang ada, kehidupan kekal yang menanti di depan. Sehingga setiap orang yang ada boleh dijangkau, boleh mengenal Engkau ya Bapa, boleh merasakan kasih-Mu, boleh menikmati anugerah-Mu. Engkau yang campur tangan, berikan kami setiap gereja yang ada punya kemampuan dan kerinduan yang kuat untuk mengabarkan Injil. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Amin. Sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita kembali mengangkat pujian. Yu Iwesen.
创造宇宙万物，也温柔双手安慰受伤灵魂。有一位神，有权柄审判一切罪恶，也有慈悲体贴人的软弱。有一位神，我们的神，名叫耶和华，有权威荣光，有恩典慈爱，舍己在情在永在的神。有一位神，我们的神，唯一的神，名叫耶和华，有权威荣光，有恩典慈爱，是喜在情在永在的神。Mari Bapak Ibu sekalian kita mendengarkan khotbah. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kembali. Saudaraku, kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Matius pasal 6 ayat 5 sampai yang ke-15. Satu bagian pengajaran tentang doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Saudaraku, saya mengajak kita bersama-sama membuka bagian ini. Kita baca ayat ke-9 sampai ayat yang ke-15. Matius pasal 6 ayat 9 sampai 15. Demikian firman Tuhan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudaraku, mari kita bersama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita mohon hikmat dan pertolongan Tuhan untuk dapat memahami dan menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau belum berhenti memberikan kepada kami kesempatan untuk dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur karena kami juga masih memiliki begitu banyak waktu dan kesempatan yang boleh kami pakai untuk mendengarkan firman Tuhan, belajar menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan, berkati kami pada malam hari ini, supaya kami boleh sungguh-sungguh memahami firman-Mu dan kami semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab kami percaya ketika Engkau memberikan firman, Engkau tidak pernah memberikannya dengan tujuan untuk mengekang kami atau membuat kami merasa terbeban, tetapi Engkau memberikan firman itu dengan tujuan untuk memberikan hidup kepada kami, untuk memberkati kami dan menuntun kami ke jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, oleh karena itu hari ini hati kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami untuk dapat memahaminya dan juga menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, tidak terasa saudaraku,
Saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Oktober tahun 2020. Sebentar lagi saudara kita akan memasuki bulan Desember, bulan Natal, saudaraku. Selama 1 bulan ini saudara, di kebaktian doa MDC, saudara perhatikan kita membahas seri pengajaran tentang doa Bapa Kami. Pada tanggal 7 Oktober, penginjil Albert telah menjelaskan makna kalimat Bapa Kami yang terdapat di dalam doa Bapa Kami. Sementara pada tanggal 14 Oktober, Pendeta Rosita telah menjelaskan makna kalimat yang di surga. Dan tanggal 21 Oktober, Pendeta John Trianto telah menjelaskan makna kalimat dikuduskanlah namamu. Hari ini saudaraku, saya akan menjelaskan makna kalimat datanglah kerajaanmu yang terdapat di dalam doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kiranya kita semua yang mendengarkan, kita tidak hanya menjadi orang-orang yang mampu untuk mengucapkan doa Bapa Kami, tetapi kita juga dapat memahami dengan benar makna doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semuanya. Sehingga kita dapat semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, apa sih artinya datanglah kerajaanmu? Kalimat ini terus kita ucapkan di dalam doa Bapa Kami. Datanglah kerajaanmu. Apa artinya? Apa makna yang terkandung di dalam kalimat ini, saudaraku? Tuhan Yesus melalui kalimat ini ingin menyingkapkan kepada murid-muridnya dan kepada semua orang percaya bahwa Tuhan yang kita sebut sebagai Bapa Kami itu, Dia adalah seorang raja, saudaraku. Tuhan Yesus ingin menyingkapkan itu. Bapa Kami, Dia adalah seorang raja, saudaraku. Raja seperti apa? Saudaraku, kalau kita membaca kitab Mazmur, banyak sekali pasal-pasal yang menjelaskan siapakah raja yang bertahta di surga itu. Siapakah Tuhan itu? Saudaraku, Dia adalah raja yang besar atas seluruh bumi. Dia memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa, saudaraku. Tidak hanya memerintah di surga, tapi Dia juga memerintah atas bangsa-bangsa. Dan Dia memerintah di atas tahtanya yang kudus di surga sana. Dia juga, saudaraku, adalah raja yang besar mengatasi segala Allah. Dikatakan juga di dalam kitab Mazmur, Dia raja yang menghanguskan lawan-lawannya. Dia pula raja yang menciptakan atau menjadikan langit dan bumi. Dia memenuhi langit dan bumi. Dan Dia adalah raja yang mulia. Sementara saudaraku, kitab Yesaya pasal 57 ayat 15 berkata, Dia adalah raja yang maha tinggi, maha mulia, dan maha kudus namanya. Saudaraku, tidak ada raja di muka bumi ini yang pernah tersemat gelar maha. Maha mulia, maha tinggi, maha kudus. Hanya satu-satunya raja yang tersemat kata maha padanya. Maha mulia, maha tinggi, maha kudus. Yaitu Allah Bapa kita yang bertahta di surga. Sementara saudaraku, kitab Ulangan pasal 32 ayat 41 berkata, Raja kita yang bertahta di surga itu tangannya memegang pedang yang berkilat-kilat.
Ibrani pasal 1 ayat 8 berkata, tahtanya bukan tahta yang fana, tapi tahtanya adalah tahta yang kekal untuk seterusnya dan selamanya. Tongkat kerajaan Allah itu adalah tongkat kebenaran. Kitab Wahyu pasal 19 ayat 12 berkata, mata raja itu bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Kitab Yeremia berkata, dia raja yang tidak hanya memenuhi langit, tapi dia juga raja yang memenuhi seluruh bumi. Saudaraku, inilah Tuhan kita. Inilah Bapa kita. Dia seorang raja. Raja yang besar. Raja yang maha mulia, maha tinggi, maha kudus. Saudaraku, kerajaan dari Allah Bapa kita di surga itu bukan kerajaan manusiawi. Bukan pula kerajaan yang bersifat politis. Tetapi kerajaan Bapa kita di surga adalah kerajaan anugerah dan kerajaan mulia. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kerajaan Bapa kita di surga adalah kerajaan anugerah dan kerajaan mulia. Saudaraku, jika Tuhan kita adalah raja, jika Bapa kita itu adalah raja, maka sebagai umatnya, saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Saudaraku, jikalau Bapa kita itu adalah raja, Tuhan kita adalah raja, maka kita sebagai umatnya, kita harus menghormati dan memuliakan Bapa kita raja di atas segala raja itu. Jikalau pada seorang raja manusia kita memberikan penghormatan yang tinggi, kita memuliakannya, masakan kepada raja di atas segala raja, Tuhan kita, Bapa kita itu, kita tidak memberikan penghormatan dan kemuliaan bagi namanya. Kita sebagai umatnya harus, saudaraku, menghormati dan memuliakan namanya. Kita juga harus melayani dia, saudaraku. Kitab 1 Raja-Raja ayat pasal 10 ayat 8 berkata, kita semua adalah hamba-hambanya. Maka kita sebagai hamba-hambanya, kita harus melayani raja kita yang agung, yang mulia, yang penuh dengan anugerah itu. Kita juga harus percaya kepadanya. Dia raja yang membela umatnya. Dia raja yang menjaga umatnya. Dia raja yang menyelamatkan umatnya. Kepada siapa kita percaya? Jikalau bukan kepada raja yang perkasa, yang lebih tinggi, lebih besar daripada segala raja, yang memenuhi langit dan bumi. Kepada siapa kita percaya jikalau bukan kepada raja yang demikian? Berbahagialah setiap orang yang percaya kepadanya, karena pada raja itu ada keselamatan. Pada raja itu ada pemeliharaan bagi umatnya. Dan pada raja itu ada pembelaan kepada umatnya. Saudaraku, Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami ini berkata, datanglah kerajaan-Mu. Ini adalah satu kalimat yang penting. Diawali dengan kata datanglah kerajaan-Mu. Melalui kalimat ini, saudaraku, Tuhan Yesus ingin mengajarkan
agar kita sebagai orang percaya tatkala berdoa kepada Bapa kita di surga, kita perlu mengucapkan kalimat datanglah kerajaan-Mu. Mengapa kita perlu mengucapkan kalimat datanglah kerajaan-Mu? Saudaraku, firman Tuhan berkata, karena dunia ini dicengkeram, dikuasai oleh kerajaan kegelapan. Dunia ini dipenuhi dengan dosa dan hawa nafsu kejahatan. Bahkan Yohanes pasal 3 ayat 19 berkata, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Dunia ini dicengkeram, dikuasai oleh kerajaan kegelapan yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Dunia ini juga dicengkeram oleh kerajaan setan, saudaraku. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 13 berkata, manusia hidup mengikuti dan mentaati iblis. Dunia ini dikuasai, dicengkeram oleh kerajaan setan. Efesus pasal 2 ayat 2 berkata, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Roh ini ada di tengah-tengah dunia, dia terus bekerja dan dia punya begitu banyak sekali pengikut yang mentaatinya. Wahyu pasal 13 ayat 4 berkata, manusia hidup menyembah iblis. Mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Saudaraku, dengar kalimat ini. Manusia begitu menjunjung, menyanjung, memuliakan setan di dalam dunia ini. Karena manusia hidupnya dikuasai oleh kerajaan setan. Saudaraku, kerajaan Allah adalah kerajaan anugerah, kerajaan mulia. Sementara kerajaan kegelapan dan kerajaan setan adalah kerajaan cemar, kerajaan najis, kerajaan yang menjadikan manusia hamba dosa dan hamba setan. Itulah sebabnya, saudaraku, kita perlu berdoa setiap waktu, datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan Tuhan, yaitu kerajaan anugerah dan kerajaan mulia itu. Jikalau kita adalah warga kerajaan surga, jikalau kita adalah umat Tuhan, maka kita harus berdoa agar kerajaan kegelapan, kerajaan setan, penguasa dunia ini ditaklukkan, dilempar keluar oleh kerajaan Allah. Saudaraku, kita juga perlu memberitakan Injil kerajaan Allah. Kenapa? Karena di dunia ini, saudaraku, setan tidak pernah berhenti bekerja. Dia tidak pernah berhenti bekerja untuk melakukan penyesatan. Agar semakin banyak manusia menjadi pengikut-pengikutnya. Kita perlu memberitakan Injil kerajaan Allah. Agar, saudaraku, pengikut-pengikut setan bertobat. Kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 3-4 berkata seperti ini. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini,
sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Kita perlu memberitakan Injil kerajaan Allah, Injil keselamatan itu, agar orang-orang yang tersesat, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh setan, mereka dapat dimenangkan. Mereka dapat dilepaskan dari belenggu kerajaan kegelapan dan kerajaan setan. Sehingga kerajaan kegelapan, kerajaan setan tidak berkuasa atas manusia. Kita perlu memberitakan Injil kerajaan Allah, Injil keselamatan. Saudaraku, kita juga perlu menjadikan hati kita ini tempat kerajaan Allah bertata. Jikalau hati kita bukan tempat kerajaan bertata, maka kita harus bertanya, siapakah yang bertahta di sana? Aku yang dipenuhi oleh hawa nafsu dan dosa, atau setan? Kita perlu bertanya, siapakah yang ada dan bertahta di dalam hati kita? Izinkan saudaraku, hati kita itu dikuasai dan menjadi tempat bertahta kerajaan Allah. Saudaraku, kita juga perlu memiliki hidup yang dipenuhi oleh kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jikalau, saudaraku, kita ini adalah warga kerajaan surga. Kenapa, saudaraku? Kenapa? Roma pasal 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudaraku, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama pada malam hari ini. Kita belajar makna kalimat datanglah kerajaanmu. Saudaraku, let us go to God to set up this kingdom of grace and glory in our heart. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mohon agar Tuhan menjadikan hidup kita, menjadikan hati kita tempat kerajaannya itu bertahta, yaitu kerajaan anugerah dan kerajaan mulia. Kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 10 sampai 11 berkata, Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita sakit kita lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kerajaan Tuhan adalah kerajaan yang ada untuk selama-lamanya. Bapa kami yang kita sebut di dalam doa adalah Raja yang berkuasa dan bertata atas kerajaan kekal itu. Berbahagialah kita yang percaya, yang hidup sebagai umat yang dipimpin oleh Raja kekal itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa, saudara. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, sebab Engkau memilih kami dan Engkau mengangkat kami menjadi anak-Mu, menjadi pewaris kerajaan surga, menjadi warga kerajaan Allah. Sesungguhnya siapakah kami ini Tuhan, sehingga kami berhak ya Tuhan untuk menjadi pewaris kerajaan surga. Bukan karena kami benar, bukan karena kami cakap,
bukan karena kami hebat, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan, maka kami boleh menjadi anak-anak Allah, menjadi warga kerajaan surga. Tuhan, tak terbilang rasa syukur kami kepadamu. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau, karena Engkau sudah memberkati kami. Sebagai anak-anak-Mu dan warga kerajaan surga, kami ingin hidup, ya Tuhan, seperti Engkau Bapa kami, seperti Engkau Raja kami di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kehadiran kami merepresentasikan kehadiran Tuhan dan kehadiran kerajaan Tuhan di tengah dunia ini. Berkati kami Tuhan, berkati kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini. Sehingga dengan kehadiran kami, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka boleh melihat kerajaan Tuhan bertahta di tengah dunia ini. Dan Raja yang kekal itu memerintah penuh dengan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu dimanapun berada. Biarlah Tuhan kami beroleh kekuatan, kami beroleh kedamaian, dipimpin oleh Raja yang abadi, Raja yang kekal, Raja yang perkasa. Terima kasih, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ya Tuhan, inilah kerinduan kami. Kami ingin berjuang sampai pada akhirnya yang Kau dapati bahwa kami tetap setia. Biar Engkau izinkan kami kembali ya Bapa. Kami mendoakan gereja-Mu, GMI Immanuel Perdagangan. Kira Engkau juga boleh memberkati gereja-Mu ini ya Bapa. Untuk pertumbuhan iman jemaatnya. Kiranya jemaatnya itu boleh semakin diteguhkan iman mereka. Untuk jemaat GMI Immanuel Perdagangan yang sedang lemah tubuh mereka, yang Kau juga menjamah mereka. Mari kita doakan untuk Ibu Mariani dan Ibu Han Lien Ing yang ada di GMI Immanuel Perdagangan yang saat ini sedang lemah tubuh mereka. Hal yang ketiga, mari kita juga doakan untuk PKMI Perdagangan. Kiranya boleh semakin bertumbuh kualitas dan kuantitas sekolah tersebut. Mari sama-sama kita buka suara Bapak Ibu, kita doakan untuk gereja GMI Immanuel ini. Ya Bapak di surga, khusus untuk gereja GMI Immanuel Perdagangan, kami mendoakan jemaat-jemaat yang ada di sana ya Bapak. Kiranya jemaat yang ada Engkau boleh berkati dengan pertumbuhan iman mereka.
sehingga mereka tidak pernah ragu lagi akan kepercayaan mereka. Mereka boleh semakin mengenal Engkau. Mereka boleh tahu bahwa Engkau adalah sungguh Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi mereka. Kami juga ingin mendoakan untuk jemaat mereka yang saat ini sedang lemah tubuh mereka. Terkhusus untuk Ibu Mariani dan Ibu Pan Lien Ing. Engkau boleh menjamah mereka berdua ya Bapa, Engkau boleh sembuhkan. Engkau boleh pulihkan daripada lemah tubuh mereka. Baik secara jasmani mereka maupun rohani mereka ya Bapa. Demikian juga Bapa untuk sekolah KMI Perdagangan. Kiranya Engkau juga boleh memberkati dan Engkau boleh pakai PKMI Perdagangan ini boleh semakin bertumbuh baik dalam kualitas maupun kuantitasnya Bapa. Dan Engkau boleh pakai sebagai sarana untuk mengabarkan Injil. Sehingga murid-murid yang ada di sana juga boleh Engkau berkati. Mereka juga boleh menikmati kasih daripada Engkau ya Bapa. Bukan hanya pendidikan yang mereka boleh dapatkan, tapi juga makanan rohani mereka boleh dikenyangkan. Sehingga anak-anak nantinya yang belajar di sana mereka juga boleh tumbuh dewasa, mempunyai iman yang kuat, punya dasar yang kokoh untuk menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita ingin mendoakan khusus untuk gereja MDC. Mari Bapak Ibu kita doakan untuk rencana kita yang akan mengadakan seminar keluarga di bulan Desember ini. Yaitu pembicaranya Pendeta Sucipto Utomo. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana kepada beliau sehingga semakin banyak nanti keluarga-keluarga yang boleh diberkati. Yang kedua, mari kita sama-sama doakan keluarga-keluarga yang ada di gereja MDC agar setiap keluarga boleh tetap setia dan mengandalkan Tuhan dalam menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan kehidupan yang ada. Yang ketiga, mari kita doakan setiap orang tua yang ada di gereja kita, sehingga setiap orang tua boleh diberikan kesabaran dan penuh dengan kasih sayang untuk mendidik anak-anak mereka. Mari kita sama-sama buka suara untuk mendoakan ketiga hal ini dulu. Ya Bapa yang di surga, saat ini kami mendoakan gereja kami, gereja MDC, yang akan melaksanakan berbagai program kegiatan pelayanan yang ada. Kiranya Engkau campur tangan, Engkau memberkatinya ya Bapa. Dalam waktu yang dekat di bulan Desember nanti, akan diadakan sebuah seminar keluarga, yaitu bagaimana keluarga boleh tangguh dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini. Dengan pembicaranya yaitu Pendeta Sucipto Utomo, kiranya Engkau boleh memberkati acara ini. Engkau boleh memberkati pembicara yang ada, sehingga Engkau boleh pakai nantinya melalui acara seminar ini. Keluarga-keluarga boleh dipulihkan dan semakin tangguh dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini ya Bapa. Dan juga kiranya Engkau boleh memberkati segala persiapan yang ada yang sudah direncanakan. Peralatan yang dipakai, Engkau berkati itu semuanya ya Bapa. Dan Engkau boleh mengirim lebih banyak keluarga-keluarga untuk ikut dalam seminar ini. Sehingga semuanya boleh dipulihkan, boleh dikuatkan, boleh kita melihat bagaimana campur tangan Tuhan yang selalu menyertai dan meneguhkan setiap keluarga yang ada.
Ya Bapa yang di surga, kami juga rindu ya Bapa, bukan hanya melalui seminar aja. Tapi kami rindu ya Bapa, Engkau boleh memberkati semua keluarga-keluarga MBC yang ada di tempat ini. Berikan kami kekuatan untuk tetap setia dan tetap mengandalkan Engkau dalam menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan kehidupan yang ada. Karena kami punya seorang Tuhan yang ajaib. Tuhan yang begitu penuh dengan kasih setia. Sehingga kami layak menggantungkan pengharapan kepadamu ya Bapa. Untuk setiap orang tua yang ada di tempat ini ya Bapa, kiranya Engkau boleh memberikan hati yang sabar dalam mengasihi dan mendidik anak-anak mereka ya Bapa. Engkau tambahkan hikmat dan bijaksana daripada Engkau kepada setiap orang tua yang ada. Engkau berkati ya Bapa. Terpujilah namamu ya Bapa. Kiranya Engkau boleh menyelidiki hati kami setiap pribadi yang ada. Sehingga kami boleh melihat dengan sungguh kasih-Mu yang luar biasa itu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu sekalian, kita kembali ingin mendoakan untuk program-program youth yang ada di dalam gereja ini boleh berjalan dengan baik. Kemudian mari kita doakan juga remaja pemuda kita yang di tempat ini boleh mempunyai hati untuk bagaimana menghormati dan berbakti kepada orang tua mereka. Dan juga marilah kita doakan untuk pemuda remaja kita, kiranya boleh dijauhkan dari pergaulan-pergaulan bebas. Khusus untuk program youth ke depan, kiranya Tuhan juga boleh campur tangan, sehingga boleh lebih banyak lagi anak pemuda dan remaja yang boleh kami jangkau. Mari kita mendoakan ketiga hal ini, program untuk youth, dan kiranya pemuda remaja kita juga boleh menghormati orang tua mereka, dan mereka boleh dijauhkan dari pergaulan bebas. Ya Bapa yang di surga, kami tahu dalam masa pertumbuhan, masa remaja kepada dewasa, itulah saat-saatnya bagi mereka untuk mencari jati diri ya Bapa. Kiranya Engkau jangan menjauhkanlah dirimu daripada anak-anak kami ini ya Bapa. Engkau boleh senantiasa menyertai mereka. Roh-Mu yang kudus boleh menyertai mereka, membuka mata hati mereka ya Bapa. Membuka pikiran mereka dan lembutkan hati mereka. Sehingga mereka boleh mengenal Engkau dan boleh menerima Engkau sebagai juru selamatnya. Dan dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka bisa melihat bagaimana kasih-Mu yang begitu sempurna menyertai mereka. Mereka boleh dalam pertumbuhannya, boleh dibentuk, sehingga mereka juga mempunyai sebuah sifat dan karakter yang tunduk kepada Engkau. Dan mereka juga boleh menghormati orang tua mereka. Mereka juga boleh berbakti kepada orang tua mereka. Bukan hanya itu ya Bapa, kami
Kami juga ingin ya Bapa, Engkau jauhkan mereka daripada pergaulan bebas. Agar mereka tidak salah langkah. Sekali lagi kami tahu ini adalah masa mereka untuk mencari jati dirinya. Kami butuh pertolongan-Mu, Engkau menyertai mereka dalam studi mereka, dalam pergumulan mereka, dalam pergaulan mereka. Engkau hadir bersama-sama dengan mereka ya Bapa. Khusus untuk gereja ini ya Bapa. Semua program yang direncanakan untuk menjangkau anak-anak muda yang ada. Engkau boleh campur tangan, Kau berikan kami hikmat dan bijaksana setiap hamba Tuhan yang ada. Untuk memikirkan bagaimana cara untuk menjangkau mereka, merawat mereka, mengasihi mereka. Sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kau boleh campur tangan di dalam pertumbuhan gereja kami ini. Seluruh hamba Tuhan yang ada di dalam gereja ini kami juga serahkan dalam tangan-Mu. Kau berkati, Kau tambahkan hikmat-Mu ya Bapa. Sehingga kami boleh Engkau pakai dengan luar biasa memberkati gereja yang ada dan setiap pelayanan boleh kami lakukan dengan penuh dengan kasih yang daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri ibadah doa kita pada malam hari ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendoakan beberapa keluarga di dalam gereja kita ini. Kita doakan Papa dan Mama dari Citifon agar diberkati dengan kesehatan. Yang kedua, mari kita doakan untuk keluarga Bapak Edi Supardi. Juga Tuhan boleh menyertai mereka senantiasa dan memberkatinya. Mari kita buka suara. Ya Bapak yang di surga, saat ini kami doakan keluarga-keluarga yang ada di dalam gereja-Mu ini ya Bapak. Terutama untuk kedua orang tua daripada Citifon, untuk papa mamanya ya Bapak. Engkau boleh menjamah mereka, kehangatan daripada kasih-Mu boleh melingkupi mereka ya Bapa. Hingga boleh mereka semakin bertumbuh imannya di dalam Engkau. Mereka boleh melihat kasih-Mu yang begitu tulus, yang begitu indah. Sehingga mereka boleh mendapatkan damai sejahtera daripada Engkau ya Bapa. Untuk kesehatan tubuh jasmani mereka, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang pulihkan, Engkau yang jamah mereka ya Bapa. Kami rindu kedua orang tua kami ini, daripada saudari Citifon boleh Engkau selamatkan, dan Engkau pulihkan mereka. Demikian juga untuk keluarga dari Bapak Edi Supardi, Engkau juga boleh menyertai mereka ya Bapa. Engkau boleh memberkati dalam kehidupan keluarga mereka, dalam setiap hari pergumulan dan tantangan yang mereka hadapi. Engkau boleh menyertai, Engkau menguatkan mereka dimanapun mereka beraktivitas ya Bapa. Engkau senantiasa menyertai dengan damai sejahtera daripada Engkau. Pujilah Engkau ya Tuhan. Kami berdoa, amin. Sebelum kita mendoakan untuk pergumulan kita masing-masing, khususnya secara pribadi, bila kita tahu ada saudara-saudari kita yang sakit, ataupun yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, kita boleh doakan mereka. Kita kembali angkat pujian ini. Biarlah Tuhan menyelidiki kita siapa kita ini sebenarnya, dan Tuhan boleh melihat hati kita. Percayalah Bapak Ibu, bahwa bila kita dengan sungguh mengasihi Yesus, Tuhan yang Maha Tahu itu, Dia akan mengulurkan tangannya. Dia tidak akan membiarkan kita berjuang sendiri, tapi Dia akan menyertai kita berjuang sampai akhirnya. Dan Dia boleh mendapatkan kita tetap setia.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari Bapak Ibu, datanglah ke hadapan Tuhan. Serahkanlah semua pergumulanmu kepada Tuhan. Bukalah hatimu, rendahkanlah dirimu. Undanglah Yesus untuk masuk ke dalam hatimu. Biarlah Dia yang menyelidiki hati kita. Karena Dia adalah sungguh Allah yang Maha Tahu. Apapun pergumulan kita, apapun kesusahan dan kesesakan kita, berserulah kepadanya. Tuhan akan mendengarkan doamu. Tuhan sungguh ingin mendengarkan doamu. Yakinlah Tuhan senantiasa menyertai. Tuhan sanggup memulihkan setiap pergumulanmu. Bapak Ibu sekalian, yang penting kita tetap setia dan taat. Jangan biarkan setiap pergumulan yang ada menguasai kehidupan kita. Percayalah, Tuhan itu Sang Pencipta. Tuhan yang berdaulat atas kehidupanmu. Dia mengetahui setiap isi hati dan setiap pergumulan yang kita hadapi. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Ya Bapa yang di surga, dengarkanlah seruan daripada doa-doa kami ini ya Bapa. Engkau boleh menyelidiki setiap hati yang ada. Bahwa kami sungguh ingin mengasihi-Mu ya Bapa. Engkau sungguh Allah yang Maha Tahu. Biarlah Engkau yang menilai kehidupan kami, tidak ada yang tersembunyi satu hal pun daripada Engkau. Kami bersandar kepada-Mu ya Tuhan. Pulihkanlah kami semua orang yang berbeban berat. Karena kami yakin mujizat-Mu masih ada sampai saat ini. Berikanlah kami pengharapan sehingga kami sanggup untuk berjuang sampai pada akhirnya Engkau boleh dapati kami tetap setia ya Bapa.
Kami percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, yang telah memikul beban penderitaan yang ada. Bapak Ibu sekalian, percayalah pada Tuhan. Dosa-dosa kita, penderitaan kita, sakit penyakit kita, pergumulan kita, itu semuanya telah disalibkan di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah menanggung itu semuanya. Tuhan Yesus sudah memenangkan itu semuanya. Marilah kita berikan hati kita untuk datang kepadanya. Maka kita akan dimenangkan dan dipulihkan. Terpujilah Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Terpujilah Engkau Allah Bapa. Terpujilah Engkau Allah Anak, dan terpujilah Engkau Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人中度父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们这用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一心试探，拯救我们脱离险恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。Bapak Ibu, mari kita terima berkat daripada Tuhan. 愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今世直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Yesus Kristus, anugerah dan kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai kalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.